Hai guys, sekarang kita lagi di segmen Kepoin Yuk. Special episode 200 Aini Malaikat Tak Bersayap. Terima kasih semuanya yang udah support kita sampai sejauh ini. Nggak ada sih, semuanya sama aja. Semuanya seru, masih sama kayak awal, nggak ada perubahan. Yang lain sih enggak ya. Emang aku kan baru masuk di episode 122. Nggak ada yang terlalu beda. Mungkin lebih ke Nabila aja ya sekarang, lebih ke physical attack ya. Ternyata se-abusive itu Nabila. Enggak. Tapi semuanya sama-sama aja. Dari awal emang seru, sampai sekarang makin seru justru. Tapi ya fine-fine aja, aku sendiri belum pernah ngerasain drama antara pemain ataupun sama kru, semuanya sama aja. Seru kok, masih seru aja kayak waktu awal masuk sini. Kalau perbedaan sikap sih pasti ada banget ya. Jadi pas baru masuk tuh kayak masih ngeraba-raba, masih agak malu-malu. Gue mau bercanda ini enak ya, atau gue mau bercandain si dia enak ya gitu. Tapi kesini karena udah semua udah kenal, udah setiap hari syuting bareng, ya udah akhirnya sekarang lebih lepas aja sih, lebih seru juga dan lebih nyaman juga jadinya buat kita semua. Kalau mau ada scene-scene yang dibikin gimana bisa diskusi bareng gitu. Kayaknya nggak ada deh perbedaan sikap yang gimana-gimana. Cuman kayak menurut aku, Calvin, Buyen, Bu Iput itu mereka bertiga trio komedian kita itu jadi makin lucu. Jadi lucu dan seru aja. Udah sih itu aja, soalnya kayak kita dari awal, aku, Nabila, Rama, Fahri, itu ya emang udah dari awal nggak ada perbedaan sikap apa-apa sih menurut aku ya. Kita ya udah just the way we are aja, asik. Dari semua pemain kayaknya nggak ada yang berbeda ya, hampir semuanya nggak ada sih. Semuanya tetap jadi dirinya. Dari yang awal dari awal yang aku kenal, paling aku sih, kalau aku tuh awalnya agak pendiam, tapi lama-lama udah mulai asik sama yang lainnya, mulai pemain sama kru dan yang lainnya. Gitu, jadi lebih asik karena udah setiap hari ketemu ya, jadi ya lebih seru. Tapi kalau buat yang lain, ya masih sama. Pastinya semua berubah ya. Dari yang dulu cupu-cupu malu-malu ya kan, saling menjaga, takut tersinggung ini itu. Kalau sekarang tuh semuanya udah frontal ya. Lu mau marah, lu mau enggak, ya pokoknya gue begitu, gue begini gitu. Jadi lebih enak, malah lebih enjoy ya. Satu sama lain tuh udah dapet chemistry-nya gitu. Jadi nggak terlalu jadi beban malahan gitu. Kita bisa lebih ceplas-ceplos, kita bisa lebih explore, terus satu sama lain tuh ada yang lebih sayang, lebih greget, lebih gimana gitu. Jadi banyak banget perbedaan dari awal sampai sekarang. Yang tadinya jaim-jaim ya kan, dulu aku baru-baru kenal sama Dan itu orangnya pendiam ya kan, kayak gimana ya, mungkin malu apa gimana gitu. Tapi sekarang kita udah kompak, udah deket, udah seperti keluarga sih kalau menurut aku ya. Semuanya juga dulu Aini juga kadang kalau dimintain foto bareng tuh kayak nanti gitu. Sekarang mah udah titokan bareng yuk, ini bareng yuk. Pokoknya makin akrab, makin deket, makin kompak. Karena kita udah 200 episode. Tadi aku juga mikirnya kayak gitu. Impersonate Malik ya. Malik tuh kalau udah panik kemarin mau nonton yang kayak mau keluar tuh kayak guys, anyway ada orang yang di sini. Dia tuh kalau udah panik banget kalian Aini. Enggak, Aini pergi dari sini sekarang. Aini kamu pergi. Itu ngotot. Kalau Malik tuh Stop! Tolong henti. jadi dia kalau lagi ada marah tuh agak nyurang guys gitu. Terus kalau Malik kayak gimana ya Malik?
Oh gini, udah kita mendingan langsung bagi tugas aja ya. Mali ke sini, ini sama ini ke sini ya. Pokoknya dia kayak pergerakan tangannya tuh lumayan luas gitu loh dia. Nabila sih emang yang udah terngiang-ngiang di kuping ya. Begitu jam 9 ke atas nih, ini dia kalau sekarang nih lagi take di situ lagi serius baca skrip apa. Tapi kalau udah jam 9 ke atas nih udah langsung kayak mau pulang, capek, nggak mau. Tuh Nabila. Mau pulang. Terus kalau si Aini gimana ya? Mungkin karena dia nggak ada yang menonjol, jadi bukan nggak ada yang maksudnya sorry Nabi, maksudnya bukan gitu kan, jadi salah kan gue ngomong kan, maksud gue nggak ada yang aneh gitu. Tapi yang lain juga bagus sih. Biasanya gini guys, aku ngomong ke dia kayak gini, kamu kalau misalnya ngomong es tuh agak susah ya. Jadi dia kalau misalnya ngomong es kayak gini nih, oh iya, siluman itu. Jadi ada adegan itu. Dan itu aku ketawa banget karena dia kalau ngomong es tuh kayak gitu. Aini tuh kayak ikon iklan shampoo. Jadi dia tuh selalu ngibasin rambutnya gitu ya. Kalau Maya dengan kebawelan dan paniknya dia, gak, tapi aku tuh bingung banget, pasti dia selalu bakal naruh rambut ke belakang. Aku selalu ingat itu selalu ada di setiap scene by scene. Siapa lagi ya, Maya? Kayak aduh, kalian tuh kenapa sih? Kalian tuh nyebelinnya tuh nggak ada obat, tau nggak? Pokoknya kayak Oh, Maya mungkin agak lebih ke klingi gitu kali ya. Malik, Fahri gitu aja sih, tapi tetap dengan stay in karakter sih semuanya. Tapi seru sih karena ada beberapa ciri khas itu jadi lebih berwarna kan. Kalau Maya mungkin dia tuh lebih sosoknya di sini tuh agak bijak ya. Kalau di antara remaja dan mak Juli tuh dia yang bijak gitu ya, selain Aini gitu. Jadi lebih narik napas kayak gitu. Fahri, selalu kalau kalian nonton dari awal sampai akhir pasti kalian selalu ingat suara Fahri. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita doakan almarhum atau almarhumah supaya diterima di sisinya dan mendapatkan tempat yang terbaik. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada Fahri banget deh. Kalau Fahri, sorry ya guys, aku agak susah untuk mengimpersonate orang, aku agak payah. Cuman ya intinya begitu kalau kalian mengerti. Kalau Fahri kayak gini nih, Mai. Terus kalau misalnya kita disuruh off sound, jadi maksudnya kayak off sound tuh kita nggak seharusnya dialog, cuman kita cuma interaksi berdua aja gitu. Dia pasti selalu kayak, dia ngedumel sendiri. Oke, bisa nggak usah ngedumel? Kesel aku kalau dia ngedumel karena kayak jadi lucu, jadi aku mau ketawa terus. Pasti dia kayak gak tau ngomong apa tapi kayak ngedumel aja jadi lucu. Gimana ya, kalau Fahri itu lebih ke udah ibu-ibu gitu ya kan, karena dia kan selalu menenangkan kita, ngobatin kita gitu. Lebih ke romantis sih Fahri itu, dan tiap adegan Fahri itu pengen ikut mewek sih, apalagi kalau lagi sama Maya ya. Keren banget, menjiwai banget. Dan aku tuh baru kali ini nemu lawan main yang gampang banget nangis seperti Fahri. Karena itu cowok tuh susah banget ya. Dia tuh tanpa tetes air mata, tanpa apapun itu, dia tuh menghayati banget dari cerita itu, langsung air mata itu, udah. Apalagi kalian yang nonton, pasti kan. Dani, iya, Dani juga begitu Bu. Tapi dengan gayanya dia yang selalu menggibas rambut, dengan style dia yang tetap harus so ganteng. Terus siapa ya? Ovan juga. Wah, Ovan sih giginya sih nggak tahu kenapa ya. Dia kalau udah jadi Dani, nggak tahu kenapa ngomongnya kayak iya tuh. Iya. Dani. Ya Allah, mau kemana? Jangan ketawa loh. Mana sini? Nggak ada yang beli sayur gue. Fahri, lu mah enak. Dan itu selalu dia lidah itu
kayak digigit gitu guys. Kak Ovan, ya Allah gitu. Itu sih guys yang aku ingat. Dan itu spesialis jatuh ya, spesialis jatuh bangun lebih tepatnya. Jadi dia ini karakternya makin kesini nih makin komedi banget gitu. Terus dia nyuri joke-nya itu lebih banyak ke apa, tiba-tiba dia jatuh, tiba-tiba dia pokoknya frontal banget, keren banget, pokoknya asik banget sekarang. Kalau Adan itu ciri khasnya tuh ya Allah gitu kan. Oke, sekarang kita impersonate Bu Yayan. Kalau Bu Yayan tuh yang bahasanya cempreng mulutnya kalau ngomong kayak Mak Dikipel udah gue kate. Itu Bu Yayan. Contohnya Mpok Yayan ya, kayak apa ya yang paling keinget di otak tuh, Madi Kipe lu ya, bener-bener lu ya. Pokoknya itu Betawi banget deh kalau Mpok Yayan. Kalau Bu Yayan kan biasa Mak Dirodok, Mak Dikipe kan. Siapa lagi? Bu Yayan. Bu Yayan yang pastinya Mak Dikipe tuh orang ya gitu. Ah itu pasti Bu Yayan. Kalau Bu Yayan tuh dia biasanya, ya kalau Bu Yayan gitu ya biasanya, lu tahu nggak Madi Kipel loh, nah gitu ya. Udah sih itu dia aja. Nggak jago impersonate nih. Kalau Yayan mah udah jelas dong, Mak Dikipe gitu ya kan. Kalau Bu Iput kebanyakan bahasa Sunda ya. Sebenarnya aku nggak begitu ngerti guys bahasa Sunda yang dia selalu ucapin. Tapi dia punya logat sendiri yang nggak bisa aku ikutin. Teh Iput juga dengan ciri khasnya ule taeta itu udah. Kalau Bu Iput tuh agak susah karena Bu Iput pakai bahasa Sunda ya. Tapi Bu Iput bisa juga. Tingali masih hirup keneh gitu kan, terus tapi kita nggak ngerti sebenarnya. Dia lagi ngomong apa, terus si Dani pernah ngomong jadi hirup keneh tuh masih hidup nggak? Tapi akhirnya si Dani ngomong alhamdulillah apa gitu. Malah harusnya innalillahi. Ya udah akhirnya gitu deh. Kalau Bu Iput kayak gini, ini udah pasti. Misal kayak ada orang yang meninggal gitu, karakter yang meninggal, Bu Iput pasti nanya, coba cek, tah masih hidup apa enggak gitu ya. Pokoknya pakai bahasanya Bu Iput, aku nggak tahu tuh. Terus ternyata meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Pokoknya semuanya udah pasti innalillahi. Bu Iput, coba Bu Iput ya. Allah, ya gitu kan, mulutnya gitu kan. Allah. Kalau Iput apa ya, dia sih masih tetap ya dengan bibirnya yang monyong-monyong itu aja, belum ada perubahan yang signifikan gitu. Cuma untuk dialog dia udah berani gitu, bahkan sudah berani bikin inovasi kayak dialog. Ya gitu deh. Aku pengen cerita ke luar negeri. Ini lagi tiba-tiba dapat donatur disuruh ke luar negeri, terus di sana ada by call aja kalau ada apa-apa di kampung, jadi via virtual gitu. Kalau bisa, siapa tahu kita bisa ke Melbourne atau kita bisa ke, ya nggak usah jauh-jauh, Singapura atau Malaysia juga kan ada ya kisah-kisah horor di Malaysia banyak kan, kita bisa coba kulik gitu. Kebetulan kalau boleh sekali-sekali nggak mau ada demitnya gitu. Nggak ada jinnya, nggak ada pesugihannya, nggak ada santet-santetnya. Ataupun kalau emang harus ada itu semua, tolong dong sekali-sekali Malik dong yang ditahan. Boleh nggak Malik tuh yang sekali-sekali tuh kayak waktu itu lagi selama kurang lebih 80 episode ada di sini, nggak pernah tuh cuman sekali doang Malik ngerasain hampir meninggal sebelum Malik punya kekuatan. Nah kayak gitu-gitu tuh seru banget. Cuman selama ini Malik tuh cuman jadi yang nyelamatin, terus nggak Fahri, nggak Maya, nggak Ainis, jarang-jarang. Tapi udah Malik ujung-ujungnya gitu lagi. Boleh nggak kayak
diplesetin lagi tuh kayak waktu Malik menyendiri nyelesain masalah-masalah di kampungnya kayak gitu. Tapi ya jangan musuhin ininya lagi ya, nggak mau ngulang yang itu lagi pokoknya. Sebenarnya mungkin karena cerita kita tuh sangat bebas, jadi ya bisa tiba-tiba ada hantu, bisa tiba-tiba ada pesugihan. Itu kayaknya seru banget kalau misalkan kita tiba-tiba bangun di satu tempat kotak gitu. Kita nggak bisa keluar dari situ dan kita harus cari tahu clue-clue supaya kita bisa keluar, kayak mungkin apa namanya game room gitu ya. Itu ada juga ya permainannya ya di real life ya. Tapi gue karena nonton film sih kemarin, ada The Game apa gitu judulnya. Jadi nanti ada ruangan selanjutnya. Nah nanti di situ tuh kan kita dites untuk gimana kita solidnya antara tim gitu-gitulah. Karena di sini kan pemainnya rame dan kayaknya seru aja kalau dibikin kayak gitu. Ini kalau menurut aku kayaknya suka time loop gitu. Yang kemarin, yang cerita kemarin yang kita ada di Another Dimension, itu seru banget menurut aku. Aku suka banget cerita-cerita yang kayak gitu. Ada satu drakor yang aku suka banget, dia juga kayak beda dunia gitu. Kayak ada 2 dimensi yang berbeda. Terus juga ada time loopnya juga, ada time travel. Yang kayak gitu yang aku suka. Mungkin next atau enggak time travel. Zeng. Ke tahun 90-an lucu kali ya. Seru. Misal kayak ini ingin membawa balik ibunya atau gimana. Dramatis. Cerita tentang sebuah pasangan yang sangat mencintai, tapi kayaknya hampir semua cerita tuh udah dibawain di AMTB ya. Jadi apa ceritanya ya yang seru? Gak kepikiran lagi yang seru apa, karena yang lebih jago bikin cerita tuh emang udah penulis AMTB deh. Aku pengen cerita pergi ke bulan, kayaknya enak di bulan itu nggak ada orang julid. Yeyen itu julid tapi nggak suka dia dijulitin, ya kan. Yeyen itu apa ya, ras terkuat di bumi, jadi nggak pengen gitu ada yang lebih kuat dari dia. Jadi dia pengen syuting di bulan, nggak ada siapa-siapa gitu ya kan. Enak kali ya. Jadi cuma mereka yang punya kepentingan di bulan juga, yang memang bisa ada di bulan seperti itu. Jadi kayaknya nonsen ya. Mungkin cerita hidup, cerita sendiri sih. Kayaknya itu kalau diceritain banyak banget kisahnya. Contohnya ya mungkin aku dari waktu aku kecil ya, aku ditinggalin ayah aku meninggal, terus aku bertahan hidup. Ibuku yang, boleh nangis nggak sih? Ibuku yang seorang janda mengurus anak 4, dan aku itu masih kecil ya, namanya masih kecil aku usia 4 tahun ya ditinggal ayah meninggal. Kita yang sampai nggak punya beras gitu, yang sampai ibuku harus jadi kuli gitu, kayak nandur apa namanya di kampung ya. Nah, terus aku juga sekolah tuh sampai numpang sama mamang biar aku bisa tetap sekolah gitu, sama paman aku gitu. Nah terus sampai akhirnya aku udah selesai sekolah, cari kerja. Jadi aku sambil sekolah tuh aku jualan biar aku bisa bayar SPP, biar aku bisa beli buku gitu. Jadi ibuku masak, aku jualan. Pokoknya banyak banget sih kisah hidup aku yang menurut aku tuh kalau diceritain itu bakalan bikin orang tuh nangis gitu, karena itu bener-bener kisah hidup aku tuh yang dulunya tuh bener-bener perjuangan banget gitu, bisa sampai aku sampai saat ini seperti sekarang ini, dan aku yang sampai saat ini masih ngidupin keluarga gitu. Nggak pernah sedih lagi di sini, gimana ya, bahagia terus sih. Contohnya bahagia karena bertemu sama pemain-pemain yang sangat super seru, terus bisa ketemu sama orang-orang baru, bahagia banget. Selain itu dapat duit. Kan aku bilang ya semuanya membahagiakan, gak ada yang menyedihkan. Dari di Anyer, di Sentul, di Persari, Cibubur, bahagia semuanya. Nggak ada momen sedih sejauh ini, belum ada. Bahagia terus kan. Alhamdulillah, jangan sampai ada momen sedih di sini.
Kalau yang paling bahagia, kebetulan pas awal-awal masuk judul ini Malaikat Bersayap, gak lama setelah aku join tuh, kita langsung ada syuting di Anyer dan itu bener-bener seru banget. Suasananya langsung beda. Sebelum kita ke Anyer tuh ada lumayan lah sebulanan aku syuting di Persari sini. Sampai akhirnya udah mulai ngerasa jenuh ngeliatnya itu terus. Tiba-tiba kita diberangkatin semua ke Anyer dan seru lah, tiba-tiba kita main ATV, main banana boat, main di laut seharian. Dan sampai sekarang itu masih momen paling bahagia selama syuting. Nah, kalau yang paling sedih, sejujurnya jarang banget ada pengalaman sedih selama syuting AMTB. Tapi kalau harus pilih momen paling sedih tuh kadang kan kita suka dapat libur yang berkepanjangan tuh. Akhirnya nggak bisa ketemu Aini deh beberapa hari, ya itu lumayan. Itu lumayan sedih sih. Cut. Sejauh ini belum ada sih momen sedih, tapi karena bahagianya terlalu banyak, jadi kadang-kadang suka kayak kepikiran juga kalau misalkan nanti tiba-tiba udahan sinetron ini, terus harus nggak bareng-bareng lagi sama orang-orang yang mungkin kita udah nyaman kerja bareng, udah kayak keluarga. Sejauh ini belum ada momen sedih, kalian doain aja semoga kita panjang sinetron. Tapi sedih aja kalau misalkan harus, nggak kebayang lah gitu kalau harus pisah sama orang-orang nyaman ini. Momen bahagianya nggak tahu sih, setiap hari syuting bahagia aja ya, maksudnya seru aja karena di sini bebas, kalian mau bercanda apa aja, mau ngobrol sama siapa aja, ya pokoknya nggak ada kubu-kubuan lah gitu. Seru lah pokoknya, semuanya di sini seru. Sukanya dulu deh berarti, karena aku bingung dukanya. Kalau sukanya pasti happy karena udah finally ini adalah 200 episode. Sinetron terpanjang aku juga. Terus cast-nya seru-seru semua, Nabila seru, Malik seru, Fahri seru, Ovan seru, Bu Yeyen, Bu Ipu seru. Terus apalagi ya Kak? Udah sih Kak, itu aja. Kasihan kayaknya yang megangin, kenapa? Dukanya apa? Aku bingung. Alhamdulillah kita sudah mencapai di 200 episode. Harapan aku semoga bisa episodenya semakin panjang, kita semua semakin sehat, bahagia selalu syutingnya, dan kita bisa tetap kuat menjalani aktivitas syuting di Aini Malaikat Bersayap. Dan semoga episodenya bisa panjang. Harapannya buat 200 episode semakin ke depan, semakin ada gebrakan-gebrakan yang gila lagi. Makin bervariatif jalan ceritanya, nggak gitu-gitu doang. Makin ada jalan ceritanya di antara pemain-pemain reguler. Intinya mudah-mudahan semakin yang terbaik deh ke depannya. Kita rating makin naik terus, penontonnya makin banyak, fans-fans juga, penonton-penonton setia kita juga nggak kecewa sama cerita-ceritanya. Pokoknya kita berharapnya selalu ngasih yang terbaik. Harapannya udah pasti judulnya makin panjang, dan semoga juga setiap episode yang kita bikin bisa sampai ke hati penonton, dan apapun pesan yang kita kasih bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian semua. Harapannya pasti makin banyak yang sayang sama sinetron Aini Malaikat Bersayap, makin banyak yang suka sama karakter aku juga, makin banyak yang suka sama kita semua, kita bertujuh juga, siapa pemain-pemain regulernya semuanya. Cintai kami guys, love us. Terus pastinya judul ini bisa panjang dan bisa selalu menghibur kalian semua. Semoga bisa terus panjang terus ya episodenya sampai Dani dan yang lainnya punya anak. Amin. Harapannya di 200 episode ini makin hari ya semua pemainnya juga makin rajin datang ya kan, makin cepat datang ke set, makin sehat, makin semangat pokoknya. Jadi ayolah kita sama-sama meraih rezeki di sini ini dengan gembira gitu, dengan happy ya. Karena apapun itu pekerjaan kita selama kita menyukai, kemudian berbahagia, itu asik banget pokoknya ya. Jadi semangat buat semua, semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap solid. Oke, harapannya untuk Aini Malaikat Bersayap ya, semoga makin keren, makin panjang lagi episodenya, ceritanya juga semakin bagus. Dan pokoknya 1000 episode deh, harapannya buat semua pemain sehat-sehat, makin akur, makin
seperti keluarga kita makin kompak, dan buat para kru juga sehat-sehat ya semuanya. Makin sukses pokoknya buat Verona menuju 1000 episode ya. Amin. Selamat 200 episode Ani Malaikat Bersayap, semoga semakin panjang.